Selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian menonton dan kapanpun kalian menonton. Oh iya guys, bagaimana kabar kalian? Kami berharap kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya guys, pertama-tama di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revalina Agustin dari SMKN Negeri 1 Sagaranten, kelas 11 TKJ 1. Oh iya, di sini saya bersama rekan-rekan kerja kelompok saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Faliza Gisa Putri dari kelas 11 TKJ 1. Dan perkenalkan, nama saya Firda Sri Nur Asih dari 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Windy Oktaviani dari kelas 11 TKJ 1. Oke guys, di sini kami akan mempresentasikan tentang Spanning Tree Protocol yang biasa kita sebut dengan STP. Oh ya, di sini juga kami akan mempresentasikan materi tentang STP atau yang istilahnya Spanning Tree Protocol, dan akan menjelaskan tentang bagaimana konfigurasi Spanning Tree Protocol itu bagaimana sih? Pasti kalian akan bertanya seperti ini. Apa sih itu STP? Apa ya konfigurasi STP itu? STP itu digunakan untuk apa ya? Ayo guys, ikutin kami dari awal sampai akhir. Oke guys, di sini kami akan menjelaskan tentang materi Spanning Tree Protocol atau STP, yaitu yang meliputi apa teh? 1. Pengertian. 2. Jenis-jenis STP. 3. Switch yang berada di STP. 4. Jenis port yang ada di STP. 5. Cara kerja STP. Oke guys, itu yang akan kami bahas di video selanjutnya. Ikuti kami terus ya. Iya guys, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis Spanning Tree Protocol atau STP. Langsung saja kepada intinya, yaitu 1. Tentang pengertian Spanning Tree Protocol atau STP. Spanning Tree Protocol atau STP adalah protokol yang berfungsi mencegah loop pada switch ketika switch menggunakan lebih dari satu link dengan maksud redundancy. Fungsi dasar dari STP adalah untuk mencegah loop jembatan dan radiasi siaran yang dihasilkan dari mereka. STP juga akan difungsikan jika switch memiliki 2 jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan. Dengan dasarnya, STP akan melakukan blocking terhadap satu atau beberapa port, sehingga nantinya hanya akan ada satu jalur yang digunakan untuk mengirim data, sementara yang lainnya akan menjadi jalur cadangan. Ketika jalur yang digunakan untuk mengirim data tersebut mengalami down, maka STP akan membuka port yang diblok tadi. Pengiriman data akan dialihkan ke jalur cadangan sampai jalur utama kembali normal. STP merupakan open standar IEEE 8021.D. STP dapat mencegah di antaranya ada 3 bagian. Dapat mencegah 1. Broadcast storm. 2. Multiple frame copies. 3. Database instability. Langsung ke yang materi kedua, yaitu tentang jenis-jenis Spanning Tree Protocol, yaitu ada 2 ya. 1. Open standar, yaitu STP 802.1D, Rapid STP 802.1.W, dan Multiple Spanning Tree MST 802.1S. Dan yang kedua yaitu Cisco Proprietary atau yaitu PVST atau Four Pillar Spanning Tree dan Rapid PVST. Sekian dari saya yang akan dilakukan oleh rekan saya materi berikutnya. Terima kasih. Oke, saya di sini akan melanjutkan bagian 3 jenis switch yang berada di STP. Pada perangkat yang menjalankan Spanning Tree Protocol akan terdapat 2 peran berbeda, yakni root bridge dan non-root bridge. Yang ke-1, root bridge. Secara dasar root bridge adalah switch yang semua portnya aktif atau menyala. Pemilihan root bridge berdasarkan pada priority yang dimiliki oleh masing-masing switch. Switch yang memiliki nilai priority paling rendah
akan menjadi root breed G. Priority yang paling terendah default 32.768. Apabila nilai priority pada beberapa switch sama, akan pemilihan root breed G akan dilihat dari nilai MAC address terendah. Semua portnya adalah designated port, hanya ada satu root breed G dalam satu jaringan STP. Yang kedua, non-root breed G. Non-root breed G adalah switch-switch yang lain selain root breed G. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu ada jenis port yang ada di STP. 1. Designated port, yaitu port terbaik, port yang memiliki cost terbaik atau priority terendah. Port ini digunakan untuk memforward paket data. 2. Root forward, yaitu port milik switch yang terhubung ke root breed G. Dan juga ketiga, blocking port, yaitu port yang akan diblok dipilih berdasarkan priority dan MAC address terbesar dari switch itu. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu cara-cara kerja STP. Yang pertama, ketika STP aktif, masing-masing switch akan mengirim frame khusus satu sama lain yang disebut Bridge Protocol Data Unit atau BPDU. Yang kedua, menentukan root bridge. Switch dengan bridge ID terendah akan menjadi root bridge. Bridge ID priority dan MAC address. Dalam satu LAN hanya ada satu switch sebagai root bridge, switch lain menjadi non-root bridge. Default priority adalah 32.768 dan bisa diubah. Yang ketiga, menentukan root port. Yang menjadi root port adalah path yang paling dekat dengan root bridge. Untuk setiap non-root bridge hanya punya satu root port. Yang keempat, menentukan designated port dan non-designated port. Designated port adalah port yang port 1 dan non-designated port adalah port yang blocking. Untuk root bridge, semua port adalah designated port. Switch dengan priority terendah, salah satu portnya akan menjadi non-designated port dan port blocking. Jika priority sama, maka akan disebut MAC address terendah. Oke, hanya itu saja materi tentang STP. Yang akan dilanjut dengan praktik konfigurasi spanning tree protokol atau yang biasa kita sebut dengan STP. Oh iya guys, ikuti terus, pantengin terus video kami. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kami akan mempraktikkan langsung atau mengkonfigurasi tentang materi spanning tree protokol atau STP itu. Pertama-tama teman-teman buat topologi dengan dua switch ini dengan nomor seri yaitu 2960 dan 2960 juga ya, sama. Dan lalu hubungkan keduanya menggunakan kabel cross dengan koneksi pas internet 01 ke pas internet 01, pas internet 02 dan atau ke pas internet 02. Secara default ya teman-teman, sudah STP ini sudah berjalan di switch 0 maupun di switch 1. Maka akan tampil salah satu port yang berwarna oranye di switch 1, yaitu ini teman-teman. Ingat, tiap topologi STP ini yang dibuat pembaca bisa saja berbeda dengan topologi yang lain karena masing-masing switch ini memiliki MAC address yang berbeda. Kita konfigurasi langsung. Kita akan konfigurasi di switch 0 ini. Klik, langsung kita cek. Nah, pertama-tama teman-teman masukkan perintah enable, lalu masuk ke mode pre-flag dan ketikkan perintah show spanning tree. Yang ini teman-teman, langsung enter. Dan yang kedua, masuk ke switch 1, lakukan perintah yang sama. Pertama-tama teman-teman ketikkan perintah enable, lalu masuk ke mode pre-flag sama dan ketikkan perintah show spanning tree. Dan ini tampilan awalnya ya teman-teman. Perhatikan pada switch 0 teman-teman. Nah, perhatikan ya. Ya. Teman-teman, spanning tree protokol ini atau yang biasa kita sebut STP ini terdapat dua peran nantinya ya. Ada yang disebut sebagai root bridge dan ada juga yang disebut sebagai non-root bridge. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui root bridge dan non-root bridge? Nah, teman-teman perhatikan pada switch 0. Perhatikan pada switch 0. Di sini terdapat tulisan, ada tulisan yaitu this bridge is the root.
Artinya suite 0 ini menjadi root bridge, dan pada suite 0 ini semua port rolled atau designate dan status forwarding ya pada suite 0 ini. Sedangkan pada suite 1 ini menjadi non root bridge karena hanya ada satu root bridge pada jaringan STP itu ya teman-teman. Nah, perhatikan port row suite 1 ini. Perhatikan. Di pada suite 1 ini tidak ada bacaan this is the root pada suite 1 ini. Jadi suite 1 ini bukan root bridge melainkan non root bridge. Dan nah teman-teman, ada 3 ketentuan sehingga ada yang menjadi root bridge dan ada juga yang menjadi non root bridge. Yang pertama yaitu karena priority. Kita lihat priority di suite 0. Nah, di sini priority yang paling kecil, prioritinya itu yang akan menjadi root bridge. Sedangkan di suite 1 prioritinya ini. Lalu yang kedua, oh iya teman-teman, tapi di suite itu di awal semuanya secara defaultnya prioritinya sama. Suite 1 ini prioritinya sama, dan suite 102 ini prioritinya sama. Apabila sama prioritinya, kita bisa lihat dengan MAC address. MAC address yang paling kecil yaitu root akan menjadi root bridge. Coba kita lihat di suite 0 MAC addressnya. Dan sedangkan di suite 1 yaitu kita lihat MAC addressnya ini dan ini. Lalu jika MAC addressnya sama juga, kita bisa lihat ketiga nomor port. Kita bisa melihat dengan nomor port. Nomor port yang paling kecil itulah yang akan menjadi root bridge. Nah ini. Sedangkan suite 1 ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa di jaringan spanning tree protokol ini atau di topologi spanning tree protokol ini terdapat 2 peran, yaitu yang akan menjadi root bridge dan juga yang akan menjadi non root bridge. Jadi teman-teman, root bridge itu secara dasarnya adalah suite yang semua portnya aktif atau menyala. Pemilihan root bridge itu berdasarkan pada priority yang dimiliki oleh masing-masing suite yang terendah. Nah, bisa juga berdasarkan MAC address yang terendah dan bisa juga berdasarkan port yang terkecil. Sedangkan non root bridge adalah suite-suite yang lain selain bridge. Ya. Ini yaitu di topologi ini yang menjadi root bridge-nya yaitu suite 0, sedangkan yang menjadi non root bridge-nya itu suite 1. Nah teman-teman, sekian penjelasan atau konfigurasi dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian dan isinya kurang karena kita masih sama-sama belajar. Sekian dari saya, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, yaitu tentang materi spanning tree protokol dan praktik konfigurasi spanning tree protokol atau STP. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, khususnya untuk teman-teman dan umumnya untuk kami. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kami maupun itu dalam penyampaian isi dan isinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.